أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة من الرب العالمين والصلاة والسلام على أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى حضرة الشيخ الحسن بن عبد الله محمد درس المختوم على حبل الله والعباس بن محمد أبي جهل محمد بن أبي جهل محمد محمد على في سلم وسلم أبي جهل وشلهم وفرعهم ومسيهم وظلم لديهم وكل من متسبنا إليهم أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di hari Jumat ini kita bisa ngaji seperti biasanya. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan buka kitab Qahwadus Sada Kopi Hitam karya Syekh Ahmad Ar-Rafiq Ar-Radi Ad-Dijani Al-Badani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Man husnuzonu fahuwa ma'rifatu wasi'atun. Man husnuzonu fahuwa ma'rifatu wasi'atun. Siapa orang atau barang siapa yang baik sangkanya, maka orang itu luaslah ilmu pengetahuannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha baik, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi yang mulia kebaikannya. Untuk kali ini masih di bab tentang husnuzon. Lanjutkan yang kemarin, bab husnuzon. Tapi untuk malam ini kita masuk dalam wilayah ilmu. Bab husnuzon masuk dalam wilayah ilmu. Ilmu adalah awal dasar dalam segala hal. Nah, baik buruknya manusia itu sebab pengaruh ilmunya. Bahkan seorang ahli maksiat pun membutuhkan ilmu untuk melakukan kemaksiatannya.
Jadi tidak sembarangan yang namanya berbaik sangka itu nggak sembarangan. Harus ada ilmunya. Karena yang namanya berbaik sangka itu bisa saja menghadirkan ilmu-ilmu laduni. Makanya orang-orang yang baik sangkanya, nah, tapi sebelum berbaik sangka itu harus paham dulu. Harus paham dulu. Seperti kajian yang kemarin. Jadi sebelum berbaik sangka itu harus paham dulu pondasi-pondasinya. Nah, kalau udah bisa berbaik sangka, maka ilmu-ilmu itu akan hadir. Ilmu-ilmu laduni itu akan hadir. Di mana ilmu yang tidak bisa dipahami itu nanti akan bisa dipahami. Nanti akan Allah tambahkan itu pemahaman ilmunya. Nah, jadi tidak semata-mata yang namanya ilmu laduni itu bertapa, diem, kolwat itu tiba-tiba datang ilmu laduni itu enggak seperti itu. Tetap kita itu harus belajar. Ya. Jadi tidak cuma wirid terus tiba-tiba datang itu enggak. Wirid, kolwat, datang wangsit itu enggak seperti itu. Enggak kayak gitu. Kita harus tetap belajar. Nah. Jadi ilmu itu adalah awal atau dasar dalam segala hal. Baik buruknya manusia itu sebab pengaruh ilmunya. Nah, tadi dikatakan ini bahkan seorang ahli maksiat pun itu membutuhkan ilmu untuk melakukan kemaksiatan. Nah, Maha suci Allah dengan sifat ilmu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yang namanya manusia itu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya ilmu. Makanya jangan kaget kalau misalnya ada orang yang di luar Islam tapi bisa hafal Al-Quran, bisa hafal kitab, bisa nahwu sorof. Itu jangan heran. Karena ilmu itu untuk semua manusia. Jadi ilmu itu Allah bagikan, Allah berikan kepada semua manusia. Jadi nggak usah bingung. Kalau misalkan saja takaran kemakrifatan itu adalah karomah, bisa terbang, bisa ngilang, bisa ini, bisa itu, dan lain-lain, orang di luar Islam pun bisa seperti itu. Bisa. Ya. Itu kalau misalnya ciri-ciri kemakrifatan itu seperti itu. Tapi yang namanya kemakrifatan itu nilainya bukan seperti itu. Bukan dilihat dari karomah, bukan dilihat dari kesaktian, itu bukan. Tapi yang namanya kemakrifatan itu diwarisi. Diwarisi sifat-sifat ilahiyah dan robbaniyah di dalam ruhaniyahnya. Di mana ruhaniyahnya itu udah tajrib, udah teruji. Jadi yang namanya ma'rifat itu nggak sembarangan. Bukan berarti ada orang yang bisa jalan di atas air terus itu orang ma'rifat, itu belum tentu. Itu nggak seperti itu. Itu orang di luar Islam pun bisa itu jalan di atas air, terbang itu bisa. Jadi ilmu yang dimaksud di sini itu adalah ilmu yang al-faqihu fiddin. Kalau untuk ilmu umum itu Allah berikan kepada semua manusia. Jadi kalau yang tadi itu bukan ilmu dalam hal kemakrifatan. Kalau ilmu yang dalam hal kemakrifatan itu diwarisi sifat-sifat ilahiyah robbaniyah di dalam ruhaniyahnya. Jadi jangan sembarangan ngaku-ngaku makrifat, ngaku-ngaku wali. Jangan sembarangan. Ngaji aja cuma seminggu sekali. Ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku makrifat. Baca kitab aja belum bisa.
Boro-boro punya ilmu banyak. Tapi tetap walaupun ilmu kita sedikit, kalau adab kita tinggi, itu luar biasa itu. Jadi walaupun ilmunya sedikit tapi adabnya tinggi, itu luar biasa. Nah, karena adab dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Tapi dahulukan adab daripada ilmu. Ilmu sedikit tapi adabnya tinggi, itu tetap takaran ilmunya itu segitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang ilmunya banyak, lalu adabnya juga tinggi, maka itu luar biasa. Itu lebih bagus lagi. Itu akan lebih luas lagi pemahamannya. Nah. Cuman, kalau kebanyakan manusia, itu kan biasanya membenarkan hawa nafsunya itu dengan dalil agama. Nah, orang-orang berilmu itu seperti itu penyakit itu. Itu penyakitnya orang yang berilmu. Membenarkan hawa nafsunya dengan dalil agama. Ya, di hari zaman ini banyak sekali. Jadi, kalau untuk hal buruk saja kita membutuhkan ilmu, lalu bagaimana kalau ilmu itu digunakan untuk berjalan menuju kepada Allah tuh, Masya Allah, luar biasa itu kalau ilmu digunakan untuk berjalan menuju kepada Allah. Tapi punya nggak kesadaran akan hal itu? Makanya orang kalau dia haus ilmu, maka dia itu akan mulia. Jadi walaupun ilmu kita sedikit, tetap kita harus belajar, tetap terus belajar. Karena ilmu itu untuk mendidik hawa nafsu kita. Jadi bukan untuk membuat kita pintar. Ilmu itu bukan untuk membuat kita pintar, tapi untuk mendidik hawa nafsu kita. Untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ilmu itu untuk mendidik hawa nafsu kita untuk menuju kepada Allah. Jadi bukan untuk membenarkan ego dan syahwat nafsunya. Kita cek aja diri kita sendiri. Kalau misalnya kita belajar agama tapi masih gampang merasa wah, lihat ini wah, lihat itu wah, lihat orang kasyaf wah. Nggak usah di lisan, di hati aja. Kita mudah menilai orang, kita mudah menghakimi orang, mudah menghakimi perbuatan orang lain, mudah menilai orang lain. Ya udah, walaupun kamu itu seorang ahli thariqah, tetap berarti jiwamu itu masih jelek, jiwamu masih kotor. Kalau yang namanya ahli thariqah itu nggak seperti itu. Tapi yang namanya ahli thariqah itu selalu tazkiyatun nafs, selalu mendidik diri, selalu mendidik diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya itu mereka menyembahku, mengabdi kepadaku. Jadi ketika kalian sibuk kepada selain Allah,
Berarti secara tidak langsung maka kalian itu fokus bukan kepada Allah lagi. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kita itu diharuskan fokus kepada Allah. Jadi kalau kita sibuk kepada hal-hal lain selain Allah, maka kita itu sudah tidak fokus lagi kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang seperti ini orang-orang yang sudah terkena gurur. Gurur, kemarin udah dijelaskan tentang gurur di bab kemarin. Gurur itu ada dalam segala hal. Kalau yang di sini berarti masuknya gurur ilmu. Tipu daya Allah dalam hal ilmu. Itu gurur. Makanya ilmu itu digunakan untuk mendidik diri, mentazkiyatun nafs, membersihkan jiwa agar kita lebih dekat kepada Allah. Agar kita mudah merahmati orang lain, mudah memaafkan orang lain. Makanya Syekh Ahmad Tijani berkata di dalam kitab As-Soya, wahai ikhwan Tijani, perbanyaklah kalian merahmati makhluk-makhluk Allah, terutama ikhwan Tijani. Perbanyaklah kalian merahmati makhluk-makhluk Allah, para manusia, terutama ikhwan Tijani. Banyaklah kamu merahmati dan memaafkan kekhilafan dan kekurangan para ikhwan-ikhwan Tijani. Janganlah kalian saling bertengkar, apalagi kalian sampai bermusuh-musuhan. Kalau seperti itu sama saja kalian menyakitiku. Dan menyakitiku itu sama saja menyakiti Rasulullah. Dan menyakiti Rasulullah itu sama saja menyakiti Allah. Memang Allah bisa disakiti. Berarti kalian itu durhaka kepada Allah. Nah, jadi seperti wasiat Syekh Ahmad Tijani tadi, kita itu belajar dulu untuk merahmati kepada semua makhluk Allah. Nanti setelah itu otomatis kita itu akan bisa merahmati dan memaafkan kepada para ikhwan. Karena mereka itu, para ikhwan itu lebih dekat daripada saudara kandung. Jadi antar sesama ikhwan Tijani itu lebih dekat daripada saudara kandung. Jadi luar biasa beliau itu mendidik kita. Sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu ilmu itu untuk mendidik jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka sejatinya ilmu adalah milik Allah. Dan apapun yang disandingkan kepada Allah, pastilah mulia. Kehinaan yang atas kemaksiatan yang terjadi pada hambanya adalah sebab keinginan dan dorongan hawa nafsu yang tidak terdidik. Nah, sedangkan pintu pertama untuk mendidik diri sebelum dalam pengamalan itu adalah ilmu. Jadi orang yang benar-benar kurang ilmunya itu pasti akan terus tenggelam dalam kebodohan dan kemaksiatan. Itu orang yang kurang ilmunya. Nah, mereka kira mereka berprasangka baik, tapi ternyata mereka sedang berada pada prasangka yang buruk kepada Allah. Itu orang-orang yang kurang ilmunya. Mereka kira dalam keadaan yang mulia, tapi ternyata mereka dalam keadaan yang hina di mata Allah. Sebab kurangnya ilmu agama. Dan semua itu membuat mereka itu makin besar hawa nafsunya. Makin besar keinginannya, makin besar khayalannya,
Sehingga ilmu agama itu hanya untuk makin membesarkan aniniyah dirinya, makin membesarkan keaku-akuannya. Akhirnya agama hanya untuk membenarkan hawa nafsu mereka saja. Nah, hamba yang seperti ini ketika masuk di hari pembalasan kelak, mereka itu akan masuk ke dalam api neraka. Seperti firman Allah, mereka kira mereka bertakwa, tapi ketika mereka sampai pada hari pembalasan, mereka adalah ahli-ahli neraka. Nah, kita ini nggak tahu kita seperti itu apa enggak. Nah, makanya orang yang masuk thariqah, kalau hatinya tidak penuh rahmat, maka susah untuk mendapatkan rahasia-rahasia dan sir-sir thariqah. Jadi susah kalau ilmu agama itu bukan untuk membersihkan jiwa, bukan untuk mendidik jiwa, itu susah. Karena buah dari membersihkan dan mendidik jiwa itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nggak seperti itu biasanya mereka itu inginnya itu didengar orang, inginnya itu dilihat orang, ingin dihormati orang. Itu penyakit itu. Akhirnya mereka mengamalkan sebuah amalan, tapi akhirnya hatinya itu sakit sebab kurangnya ilmu. Sedangkan ilmu itu di sisi Allah adalah sesuatu yang mulia. Makanya di antara 20 sifat wajib Allah, sifat ilmu itu lebih dekat dengan manusia. Nah, makanya manusia pertama kali diajarkan oleh Allah itu adalah tentang sebuah ilmu, yaitu ilmu lapar. Itu manusia lahir yang pertama kali diajarkan oleh Allah itu adalah ilmu lapar, yaitu menangis itu adalah cara Allah untuk mengajarkan manusia agar kehendak hawa nafsunya itu dipenuhi. Pingin mimis susu, nangis. Nangis itu. Pingin ini nangis, pingin itu nangis. Agar hawa nafsunya itu terpenuhi. Tapi ketika manusia itu sudah balik, sudah beranjak dewasa, Allah akan mengajarkan untuk mendidik hawa nafsunya yang belasan tahun selama ini itu mulai dari bayi sampai balik itu terpenuhi hawa nafsunya. Ini setelah balik Allah akan mengajarkan untuk mendidik hawa nafsunya. Makanya para arif billah, para mursyid yang kamil itu faham. Yang namanya mendidik manusia itu enggak mudah. Mendidik manusia itu sulit karena setelah belasan tahun hawa nafsunya itu selalu dipenuhi. Jadi mendidik manusia itu sulit, enggak mudah. Para arif billah itu paham itu. Itu adalah rahmat itu. Karena para arif billah itu hatinya penuh dengan rahmat. Nah, mulai dari lahir sampai balik tadi selama belasan tahun, Allah selalu memenuhi hawa nafsunya, itu termasuk rahmat Allah itu. Nah, tapi setelah mereka balik, mereka belajar ilmu agama, itu Allah akan mengajarkan untuk bagaimana untuk mendidik hawa nafsu. Nah, tapi kalau manusia yang menjadi murid tidak juga memahami konsep tazkiyatun nafs, maka susah. Dia itu hanya akan mentuhankan dirinya sendiri. Makanya orang kalau masuk thariqah
itu di dalam thariqah semuanya itu adalah ilmu-ilmu khusus. Ilmu khusus. Nah, tapi kalau niatnya sudah tidak pasrah, kepada Allah dan Rasulnya, maka lisan mereka itu berkata mentuhankan Allah, tapi hatinya itu sebenarnya mentuhankan diri sendiri. Itu penyakit juga itu. Nah, ilmu itu bagaikan lampu yang menerangi ruangan yang gelap. Jadi bila tidak ada lampu, maka apapun yang akan manusia lakukan itu terbatas. Bahkan bisa jadi salah. Ilmu itu seperti lampu yang menerangi ruangan yang gelap. Kan banyak itu manusia yang seperti di ruangan gelap lah. Bisa jadi salah dalam bertindak. Nah, banyak itu kan manusia-manusia yang zaman sekarang itu baru tobat berapa tahun udah dakwah. Baru tobat 2 tahun udah langsung dakwah. Nah, mereka berdakwah itu dengan landasan hadis yang berbunyi, katakanlah atau sampaikanlah walaupun cuma 1 ayat. Nah, mereka berdakwah dengan landasan hadis itu. Itu penyakit kita itu seperti ini tuh. Baru taubat setahun 2 tahun udah mulai dakwah dengan dalih hadis ini. Padahal ilmu belum banyak, udah mulai dakwah, udah ngajarin orang. Nanti pada akhirnya itu akan jadi sumun kotilun, seperti yang dibahas di bab kemarin. Pada akhirnya ya sumun kotilun. Orang belum ma'rifah, belum mendapatkan izin, udah dakwah. Akhirnya jadi sumun kotilun. Akan menjadi racun untuk dirinya sendiri dan orang yang mengikutinya. Ya. Kalau tentang hadis tadi, yaitu sampaikanlah kalau cuma 1 ayat, Rasulullah itu mengatakan kepada para sahabat seperti itu. Nah, tapi jiwa-jiwa para sahabat itu kan seperti apa itu jiwanya? Jiwa-jiwa para sahabat itu udah tajrib. Ruhaniyahnya itu udah syuhud. Contohnya saja sahabat Bilal bin Rabah. Beliau itu menangis kalau mengumandangkan azan. Karena seakan-akan beliau itu menyaksikan Robnya. Bisa nggak kalian bayangkan bagaimana ruhaniyah para sahabat itu? Hanya dengan azan saja sampai menangis. Walaupun nggak semua sahabat seperti itu. Jadi Rasulullah itu menjelaskan itu kepada para ahli sufah. Ahli sufah itu jiwanya sudah syuhud, sudah tajrib. Jadi walaupun mereka itu cuma menyampaikan 1 ayat, manusia yang mendengar itu akan bergetar hatinya, walaupun mereka itu cuma menyampaikan 1 ayat. Nah, makanya pada saat Sayyidina Abu Thalib itu ketika turun ayat Sayyidina Abu Thalib itu menyampaikan ayat ini kepada Abu Lahab dan para kafir Quraisy. Jadi ayatnya itu, kumpulkanlah keluargamu dan sampaikan ancaman-ancaman kami. Itu ayatnya seperti itu. Nah, saat Abu Thalib menyampaikan itu cuma 1 ayat itu, jiwanya Abu Lahab itu langsung bergetar itu. Itu karena Abu Lahab itu tidak mau menerima itu. Dan seketika itu para orang-orang kafir itu tidak punya daya dan upaya pada saat itu. Nah, lalu Abu Lahab mengatakan, tangkap Muhammad. Itu kata Abu Lahab. Tapi seketika itu juga itu tidak ada orang yang bisa bergerak. Tidak ada itu. Seperti tidak ada daya sama sekali. Saat mereka mendengar
ayat tadi. Ya, itu saking dahsyatnya apa yang disampaikan oleh Abu Thalib. Coba bandingkan ruhaniyah para sahabat dengan ruhaniyah kita, itu gimana? Jauh kita. Sangat-sangat jauh ruhaniyah kita dengan ruhaniyah para sahabat. Makanya kan lucu ketika kita mendekatkan diri kepada Allah tapi masih sibuk pada dunia, sibuk berdebat. Padahal ilmunya sama, nabinya sama, rasulnya sama, Tuhannya pun sama, tapi masih sibuk aja berdebat. Kan aneh. Makanya yang namanya ilmu itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Tapi kalau nggak ada perdebatannya, dunia nggak rame itu, nggak rame. Makanya ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah satukan umatku, Allah itu tidak mengabulkan. Jadi ketika Rasulullah memohon kepada Allah supaya Allah menyatukan umat beliau, Rasulullah itu tidak mengabulkan. Karena Allah itu lebih tahu. Allah lebih tahu apa yang lebih baik daripada doa beliau itu. Nah, makanya dengan itu Islam itu menyebar. Islam itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi itu bukan dengan persamaannya. Jadi Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia itu dengan rahmat. Dengan rahmat, dengan perbedaan. Makanya ada ungkapan yang mengatakan perbedaan adalah rahmat. Akhirnya Islam bisa diterima dengan berbagai macam jiwa, berbagai macam karakter. Itu bisa menerima Islam. Ada orang metal, ada orang reggae, ada orang pop, ada orang dangdut, ada orang negro, ada orang kulit putih. Semua itu bisa menerima Islam. Karena perbedaan itu adalah rahmat. Guru kita Syekh Ahmad Ar-Rafiq pernah mengutarakan dalam kalam hikmah Nurul Khotim, yaitu orang yang berdakwah bila dia tidak mengedepankan rahmat tapi dia mengedepankan emosinya, maka mungkin saja Tuhannya itu bukan Allah. Mungkin saja Tuhannya itu bukan Allah. Kalau kata Habib Abu Bakar As-Sabidi, yaitu bila kamu bertahun-tahun belajar ilmu agama tapi kamu tidak mengedepankan rahmat, maka mungkin saja kamu itu belajar bukan kepada Allah tapi kepada iblis. Nah, itu baru wilayah umum itu. Itu baru wilayah umum. Nah, bagaimana dengan wilayah thariqah itu? Harusnya kita itu lebih indah dari itu. Sesuatu yang lebih indah. Karena di dalamnya itu terdapat keindahan dan mutiara yang lebih mahal dalam thariqah itu seperti itu. Nah, ilmu itu untuk mendidik jiwa, untuk mentajribkan ruhaniyah kita, sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lazim subuh, lazim asar, wazifah, ilalah. Gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Agar kita itu bisa lebih tentram, lebih adem, lebih nerimo, mawih pasrah, sepi pamrih, tembe ajrih. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Coba ada nggak yang pengen mati membawa beban? Itu ada apa enggak? Manusia yang ingin mati membawa beban itu ada apa enggak kira-kira? Nggak akan ada itu. Manusia ingin mati membawa beban. Nggak ada.
Tapi bukan berarti kita itu harus meninggalkan dunia, harus meninggalkan duniawi itu enggak maksudnya enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Nah, tapi maksudnya itu kita hidup di dunia itu dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Nah, kerja dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Jadi yang namanya ilmu itu untuk tajribah jiwa dan mendidik ruhaniah. Nah, kurangnya ilmu pada diri seorang hamba akan membuat hamba itu masuk kurangnya ilmu pada diri seorang hamba akan membuat seseorang masuk dalam hikmah, dan faham itu akan membuatnya sulit. Jadi seorang hamba yang kurang ilmunya itu akan membuat hamba itu sulit dalam memasuki hikmah dan pemahaman. Dan semakin luasnya ilmu seorang hamba, maka sedikit sekali dia itu melihat perbandingan atau kesalahan pada manusia. Nah, jadi beda kalau orang yang udah alim alamah yang sebenar-benarnya ya, bukan cuma julukan atau pengakuan diri, itu bukan. Jadi alim alamah yang sebenar-benarnya itu tutur katanya itu beda, tutur katanya itu lembut, hatinya penuh rahmat, pandangannya penuh dengan kasih sayang. Nah, dalam tangannya itu isinya ampunan dan maaf. Nah, itu para kekasih Allah. Seperti itu tuh. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, bila kamu melihat orang yang umurnya sudah sepuh, sudah 80 tahun ke atas, tapi dia masih melihat perbandingan, perdebatan, sibuk menilai amal ibadah orang lain, maka itu adalah anak-anak, yaitu anak-anak. Jadi orang yang sudah sepuh tapi masih melihat perbandingan, perdebatan, masih sibuk menilai amal ibadah orang lain, maka dia itu adalah anak-anak. Walaupun ilmunya itu banyak. Makanya kalau sifat keilmuan itu tidak diwarisi sifat robbaniyah ilahiyah, maka susah. Makanya kita itu harus benar-benar sodik, pasrahkan jiwa ini kepada Allah. Buya Hamka itu pernah ketika ditanya oleh muridnya, ya Buya, dulu engkau menolak tahlil dan haul, bahkan membid'ahkannya, mengapa sekarang engkau melakukannya? Jadi Buya Hamka dulu itu menolak tahlil dan juga haul. Nah, ini ada seorang murid yang bertanya, kenapa engkau menolak tahlil dan haul, bahkan membid'ahkannya? Nah, tapi mengapa sekarang engkau malah melakukannya? Nah, Buya Hamka menjawab ini. Dulu aku hanya membaca 1-2 kitab saja. Nah, sekarang aku telah membaca ribuan kitab. Dan semua itu tertulis jelas di dalamnya. Jadi setelah beliau membaca ribuan kitab, akhirnya beliau itu malah melakukan yang namanya tahlilan dan juga haul.
Jadi maksudnya itu setelah belajar terus-menerus, setelah ilmunya bertambah, setelah paham akan agama, maka beliau itu bisa melihat yang namanya cahaya agama itu sendiri. Nah, jadi bisa dipetik dari hal ini, kalau orang yang sedikit ilmunya itu mudah sekali untuk menghakimi dan menyalahkan. Orang yang sedikit ilmunya, mereka itu hanya akan membenarkan hawa nafsunya saja. Nah, Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, penyakit ulama itu hanya satu, yaitu hasud. Jadi mereka yang sedikit ilmu itu akan mudah menghakimi dan menyalahkan orang lain. Mereka yang sedikit ilmu, meski mereka alim, itu hanya akan membenarkan hawa nafsunya saja. Dan mereka yang sedikit ilmu, meski pengikutnya banyak ataupun muridnya banyak, maka itu hanya akan membesarkan hawa nafsunya belaka. Mereka yang berilmu tapi tidak diwarisi sifat keilmuan itu hanya akan melihat perbedaan dan kesalahan. Sedikit pun tidak akan menghantarkan mereka kepada pengamalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu milik Allah. Tapi kamu yang merasa mengajari murid-muridmu. Nah, sejatinya apapun yang keluar dari dirimu itu Allah. Nah, kita ketika ngajarin orang, terus orang itu berubah, terus kita ngerasa bangga gitu. Itu penyakit itu. Kita merasa itu penyakit itu. Nah, di wilayah ilmu itu banyak sekali gurur. Jadi di wilayah ilmu itu banyak sekali gurur, tipu dayanya Allah. Dan hanya para arifin yang bisa melihat atas anugerah Allah padanya. Jadi siapa saja itu akan terkena yang namanya gurur. Jadi siapa saja, baik itu kiai, syekh, mursyid, semuanya itu akan diuji oleh gurur. Namun ilmu itu wajib dicari dan dipelajari. Nah, caranya gimana? Caranya datangi mursyid-mursyid yang kamil, datangi syekh-syekh yang kamil, lalu duduk di hadapan mereka, agar kalian itu dididik jiwanya. Nah, diluruskan lagi niat kalian, ditajribkan lagi ruhaniyah kalian. Akhirnya kalian akan bisa mengenal Allah. Hingga akhirnya kalian akan paham bagaimana ruhaniyah Syekh Ahmad Tijani kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tetap belajar ilmu agama walaupun kita itu masih banyak sifat-sifat buruk di dalam diri. Karena sejelek-jeleknya manusia, kalau punya ilmu itu tetap mulia. Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu itu juga menyatakan demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat Ali Imran. Nah, maksud ilmu di sini itu adalah faqih. Nah, para arif billah mereka menyatakan syahidallahu
syuhud, menyaksikan. Jadi orang yang berilmu itu harus menyaksikan, menyatakan dengan kesyuhudan ruhaniyah dan tajribiyah jiwa. Ya, kalau nggak kayak gitu, itu bukan orang berilmu itu. Bukan orang berilmu. Jadi kalau dia itu belum menyaksikan, belum menyatakan dengan kesyuhudan ruhaniyah dan tajribnya jiwa, itu bukan dikatakan orang yang berilmu itu. Makanya orang-orang zaman sekarang itu ilmunya itu kebanyakan ilmu copy paste. Ya, karena jiwanya itu belum tajrib, ruhaniyahnya itu belum syuhud. Nggak jauh-jauh, contohnya itu ada di sini tuh, aneh sendiri ini masih copy paste ini. Ilmu ini juga copy paste ini. Contohnya dekat, nggak usah jauh-jauh. Masih copy paste sama guru ini. Allah juga berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzunubika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum." Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa-dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Quran surat Muhammad. Orang-orang yang berilmu itu memiliki satu sifat yang dianugerahi oleh Allah, yaitu seperti firman tadi itu, mereka itu selalu sibuk untuk memohonkan ampunan bagi dosa-dosanya dan juga dosa-dosa orang lain itu. Jadi orang yang berilmu itu mereka itu senantiasa mendoakan dirinya sendiri dan juga mendoakan orang lain. Itu orang yang berilmu. Hatinya itu penuh rahmat. Jadi mereka nggak mau surga itu untuk dia sendiri, itu nggak mau. Surga itu untuk bagi-bagi. Itu orang yang berilmu itu. Jadi nggak serta-merta mereka itu menghakimi orang lain, mudah menilai orang lain, mudah mendebati orang lain. Itu nggak seperti itu. Itu orang yang berilmu nggak seperti itu. Seperti salah satu doa yang apa namanya ini, kalau orang-orang berilmu itu senantiasa mendoakan orang-orang lain, seperti doa yang ini nih, Allahumma firli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, itu ya, dan seterusnya itu. Jadi hati mereka itu penuh dengan rahmat. Itu contoh doa-doa orang-orang yang alim itu seperti itu tuh. Ya. Jadi kalau orang dia dipanggil ulama, dijuluki ulama, tapi tidak pernah tenggelam dalam rahasia dari doa-doa ini, tidak tenggelam dalam rahasia cahaya doa ini, itu dipertanyakan gelar ulamanya itu, dipertanyakan itu. Oleh sebab itu ilmu yang dicari untuk mendidik dirimu maka akan menghantarkanmu kepada Allah. Dan bertanya kepada orang yang faham adalah termasuk cahaya. Fa'innama syifa'ul ayyis suwalu. Sungguh obat kebodohan adalah bertanya. Jadi obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksudnya itu adalah duduk kita di hadapan syekh, di hadapan
guru yang kamil, agar kita itu diajarkan ilmu-ilmu agama Allah. Sebab ilmu itu akan membawa dirimu mengenal Sang Pencipta. Nah, akhirnya kita akan sadar agama itu membawa kita itu kemana itu. Jadi agama itu membawa pesan apa dan tujuannya apa itu kita akan paham. Kita sadar. Sehingga kita sadar, benar-benar sadar akan kalimat la ilaha illallah. Jadi semua hal itu hanya tentang Allah dan Rasulnya. Nah, cuma kita itu masih terhijab. Nah, kita itu masih terhijab dengan segala keinginan, syahwat, hawa nafsu yang belum terdidik. Nah, di dalam kitab Risalatut Tauhid, Risalatut Tauhidul Hub, karya Imam Qusairi, dan juga di dalam kitab Manhajus Shawi, karya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang isinya waqala al-imami waqala amin waqala al-imamu Arif Billah Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Idza attasau ilmal insanu atas-sa'atu ma'rifatahu. Wa idza attas-sa'atu ma'rifatuhu attas-sa'u masyhuduhu. Wa idza attas-sa'u masyhuduhu attas-sa'u syuhud. Wa idza attas-sa'u syuhud attas-sa'u madaduhu intaha. Nah, di dalam kitab Risalatut Tauhid dan juga kitab Manhajus Shawi. Jadi keluasan ilmu itu adalah jalan untuk keluasan makrifat. Nah, keluasan makrifat itu adalah jalan untuk keluasan musyahadah. Nah, keluasan musyahadah adalah jalan untuk keluasan syuhud. Nah, keluasan syuhud adalah jalan untuk keluasan turunnya anugerah ilahiyah. Maksudnya itu saking kita itu terus dianugerahi ilmu oleh Allah, itu akhirnya itu ma'rifat. Akhirnya kita itu ma'rifat. Akhirnya kita paham ilmu itu. Nah, dengan ilmu itu kan wilayahnya di akal, dan ma'rifat itu kan di kolbu. Jadi dari akal itu akan turun ke hati itu. Nah, kita musyahadah atau menyaksikan. Kita itu menyaksikan dari suatu ruang penyaksian. Maka syuhud kita itu dari situ kita akan baru melihat sesuatu hal. Nah, lalu dari kesyuhudan itu baru itu akan banyak turunnya anugerah. Nah, contohnya seperti inilah. Contohnya seperti ini. Kita lihat HP gitu. Kita lihat HP. Nah, HP itu ilmu. Nah, kita lihat misalnya pemandangan di YouTube. Kita lihat pemandangan YouTube, pemandangan pantai atau pemandangan gunung lah. Coba misalnya kita melihat pemandangan gunung. Nah, kita lihat pemandangan gunung di YouTube. Nah, kita lihat pemandangan gunung lewat YouTube. Nah, kita itu pasti kita akan merasakan suatu keindahan gunung itu di dalam HP ini. Nah, kita melihat pemandangan gunung di YouTube, kita akan
ingin, ada perasaan ingin, ada perasaan ingin ke sana. Nah, itu karena ilmu itu menghadirkan kemakrifatan itu. Itu menghadirkan kemakrifatan. Jadi kita melihat pemandangan di YouTube, kita merasakan keinginan untuk menuju ke sana. Itu ilmu menghadirkan kemakrifatan. Itu seperti itu. Menghadirkan kemakrifatan. Nah, dari itu akhirnya itu akan menghadirkan musyahadah. Nah, akan menghadirkan musyahadah. Kita menuju ke gunung yang tadi kita lihat di YouTube itu tadi. Kita menuju ke sana, akan menghadirkan musyahadah. Nah, di sana kita akan merasakan suatu perasaan takjub. Di bawah gunung itu kita akan merasakan suatu keindahan, merasakan suatu ketakjuban. Nah, itu musyahadah itu. Kita sudah ke sana, terus kita merasakan takjub, itu musyahadah itu. Musyahadah. Ya. Tapi penyaksian di situ itu masih dalam wilayah kecil. Karena yang kita saksikan itu cuma keindahan gunung. Itu masih dalam wilayah yang kecil. Nah, karena kita itu melihat dari bawah, melihat gunung itu dari bawah itu. Nah, kalau kita panjat. Nah, sampainya kita di puncak gunung tadi, baru kita itu akan melihat pemandangan seluruh dunia. Kita akan melihat keindahan pemandangan dari atas puncak gunung tadi itu. Nah, semuanya itu akan tampak dari puncak gunung itu. Nah, itu syuhud. Nah, ketika kita turun dari gunung tadi itu, kita turun. Nah, dan ada perasaan senang, perasaan bahagia. Nah, itu adalah yang namanya perasaan dianugerahi, perasaan anugerah. Perasaan anugerah. Nah, akhirnya dia itu akan bisa bercerita kepada orang-orang. Setelah dia turun, dia akan bisa bercerita kepada orang-orang. Nah, ini yang namanya madad dan istimdad, sehingga dia itu bisa menjelaskan kepada orang-orang. Itu yang namanya madad dan istimdad. Jadi dari yang namanya HP, kita merasakan wah di dalam HP, kita ada rasa keinginan ke sana, terus kita ke sana dan kita melihat dari bawahnya, masih dalam wilayah kecil, kita naik ke atas, baru kita menyaksikan keindahan yang luas. Nah, setelah kita turun kita masih merasakan sesuatu yang bahagia, menyenangkan, dan kita akhirnya bisa menjelaskan kepada orang-orang. Jadi itu madad dan istimdad. Itu seperti itu. Itu contohnya seperti itu tuh. Maka kebodohan itu akan turun kepada mereka yang malas akan ilmu dan pilih-pilih dalam menentukan ilmu. Serta tidaklah didapatkan makrifat kecuali kepada jiwa yang semangat atas ilmu. Maka orang yang baik sangkanya itu adalah orang yang luas ilmu pemahamannya. Maka awal dari seorang tolib untuk masuk dalam wilayah murid, maka yang pertama kali adalah dia itu diwarisi cahaya keilmuan. Dan bersyukurlah semua itu dilipat sebab anugerah masuknya manusia dalam thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita masuk ke dalam wilayah thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu akan dilipat itu. Sebab mencintai wali adalah awal dari cahaya keilmuan. Sebab fadhil ilmu ini di dalam wilayah thariqah, maka dirimu itu hanya perlu datang setiap hari kepada seorang mursyid
atau muqaddam untuk terus dibagi ilmu dan faham dalam agama. Nah, oleh sebab itu, pengamalan dalam wilayah thariqah meski dengan ilmu sedikit maka tetap menjadi mulia sebab kecintaan si hamba kepada wali Allah. Nah, sebagaimana ungkapan Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih yang dikutip oleh Habib Zain di dalam kitab Manhajus Shawi. Wa fadalul ilmi alal abid kafadzalun nabiyyi ala ghairuhu. Keutamaan seorang atau keutamaan orang yang berilmu atas umat ini mendapatkan kemuliaan nabi di antara nabi-nabi yang lain. Jadi keutamaan umat sekarang itu mendapatkan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara nabi-nabi yang lain. Jadi betapa tingginya keutamaan ilmu di sisi Allah. Bagaimana pandangan Allah pada orang yang masuk thariqah lalu dia berilmu dan masuk pula dalam thariqah Tijani. Maka itu adalah sebuah keutamaan yang besar. Jadi masuk dalam thariqah apapun, itu adalah keutamaan. Apalagi kalau masuk dalam thariqah Tijaniyah, itu adalah keutamaan yang sangat besar. Nah, maka akan merugi orang yang bila di semasa hidupnya di dunia itu tidak menuntut ilmu agama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah untuk kitab yang pertama, untuk bab husnuzon di wilayah ilmu cukup sekian dulu. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk untuk kitab Risalatul Mu'awwidh.